Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Kinanti Dwi Utami dan ada rekan saya yaitu Sri Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikosida. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian glikosida terlebih dahulu. Glikosida adalah senyawa alami yang terdiri dari bagian karbohidrat dan bagian bukan karbohidrat. Bagian bukan karbohidrat paling banyak ditemukan adalah triterpen, steroid, dan flavonoid. Sedangkan molekul karbohidrat yang paling banyak ditemukan adalah glukosa, galaktosa, kilosa, dan arabinosa. Senyawa lain glikosida adalah glikosinogen yang cukup berbahaya karena dengan proses mekanik dapat terurai membentuk asam sianida atau HCN yang memiliki sifat reaktif dengan oksigen sehingga masuk kategori senyawa mematikan. Senyawa glikosida ini mempunyai sifat aqua yang signifikan sehingga memudahkan perjalanannya dalam sistem metabolisme karena sel manusia mengandung 42 liter air dan 3 liter diantaranya merupakan pelarut substansial untuk darah. Sifat ini akan mempercepat perjalanan suatu molekul untuk mencapai reseptor maupun untuk eliminasi. Senyawa glikosida yang memiliki dua kutub berlawanan, yaitu polar dan nonpolar yang tinggi. Dengan demikian, molekul glikosida berpotensi sebagai bahan farmasi, terutama obat, jika ditinjau dari kinetika dalam sistem metabolisme. Sifat fisika dan kimia glikosida. Sifat fisika glikosida. Sifat fisika glikosida ini ditunjukkan oleh Singh 2002 dan Kakrani 2014. Yang pertama, glikosida berbentuk kristal atau amorf. Yang kedua, glikosida mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa glikosida khusus memiliki kandungan nitrogen dan sulfur. Yang ketiga, glikosida tidak berwarna. Yang keempat, kelarutan glikosida mudah larut di pelarut polar seperti larut dalam air dan alkohol kecuali glikosida resin. Dan yang terakhir, glikosida tidak larut di pelarut organik nonpolar seperti kloroform atau CHCl3 atau ether. Selanjutnya, sifat kimia glikosida. Sifat kimia glikosida ini ditunjukkan oleh Singh 2002. Yang pertama, glikosida bersifat netral dalam reaksi. Yang kedua, glikosida tidak mereduksi larutan Fehling sampai terhidrolisis. Yang ketiga, sifat kimia glikosida mempengaruhi stabilitas ikatan glikosida. Yang keempat, glikosida sangat mudah terhidrolisis oleh asam mineral dan enzim. Struktur glikosida dan jenis glikosida. Yang pertama ada glikosida triterpen tipe oleana seperti gambar sebelah kiri, dan ada glikosida triterpen tipe peol seperti gambar yang di tengah, dan ada glikosida steroid seperti gambar yang sebelah kanan. Biosintesis glikosida dan bioaktivitas biologi glikosida. Glikosida berasal dari senyawa asetal dengan satu gugus hidroksi dari gula yang mengalami kondensasi dengan gugus hidroksi dari komponen bukan gula. Bioaktivitas dasar yang selalu dimiliki kedua glikosida tersebut adalah antimikroba untuk glikosida steroid dan triterpen. Sedangkan glikosida flavonoid pada umumnya adalah antioksidan. Kedua sifat ini berperan dalam sistem metabolisme, terutama stimulan dan perlindungan antigen. Mekanisme kerja antioksidan selalu bersifat stimulo, yaitu meningkatkan normalisasi metabolisme dan mencegah gangguan infeksi kimia dari luar. Sedangkan glikosida steroid dan triterpen juga memiliki aktivitas stimulo melalui kerja hormon atau sinyal kimia proses dan juga keamanan terhadap antigen, khususnya gangguan mikroba. Dengan demikian, potensi bioaktivitas kedua golongan senyawa tersebut
yaitu glikosida tersebut sangat penting dalam bidang farmasi. Senyawa glikosida. Glikosida terdiri dari dua bagian yang independen secara kimiawi dan fungsional, bagian aglikon atau genin dan glikon atau sakarida. Dalam glikosida, bagian sakarida terkait dengan bagian aglikon oleh ikatan glikosidik. Berdasarkan struktur aglikonnya, kelompok utama glikosida adalah terpen, steroid, fenol, atau glikosida fenol propanoid. Glikosida dapat terikat pada senyawa metabolit sekunder dan mempunyai efek farmakologi yang berbeda. Contohnya glikosida fenolik, glikosida kumarin, glikosida kromon, glikosida flavonoid, glikosida antarquinolon, glikosida saponin, glikosida jantung, glikosida sianogenik, dan tiolikosida. Senyawa tersebut memiliki aktivitas yang berbeda dan perlu diperhatikan juga efek samping dari senyawa glikosida tersebut. Senyawa glikosida jantung. Glikosida jantung merupakan senyawa metabolit sekunder alami yang memiliki efek farmakologi pada otot jantung dalam dosis kecil. Menurut Ken dan Martionkova 2001, glikosida jantung dibagi menjadi dua kelompok, yaitu cardenolid dan bufadenolit. Cardenolid dengan atom karbon sebanyak 23 mengandung cincin 5 cincin butinolakton tidak jenuh atau butenolid. Bufadenolit merupakan senyawa dengan 24 atom karbon atau C24 yang ditandai dengan 2 cincin piron. Menurut Mandel et al. 2015, digoxin dan digitoxin yang berasal dari daun Digitalis purpurea merupakan senyawa glikosida jantung yang memiliki efek terapeutik. Digoxin dapat meningkatkan laju kontraksi otot jantung dan menurunkan edema pada penderita gagal jantung. Sedangkan selama aritmia menurunkan konduksi nodus atrioventrikular dan menurunkan laju ventrikel. Dan yang terakhir ada isolasi glikosida saponin herba kroko dengan metode KLT preparat. Isolasi atau pemisahan glikosida saponin dari senyawa-senyawa lain dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis preparatif atau KLTP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.